Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran dengan pokok bahasan tes karakteristik kurv dari bab 4 mata kuliah teori tes modern. Perkenalkan, saya Joni Rianingsi, mahasiswa Magister Penelitian dan Evaluasi Pendidikan kelas PJJ Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UAS dari mata kuliah teori tes modern. Saya juga akan membahas konsep dasar dari tes karakteristik kurv, rumus true score, perbedaan model parameter, peran tes karakteristik kurv dalam pengukuran. Saya juga akan menyajikan latihan soal yang berhubungan dengan teks karakteristik kurv dan pembahasannya. Sebelum kita masuk ke poin inti dari tes karakteristik kurv, izinkan saya menampilkan agenda pembelajaran kita. Kita akan melalui 5 topik secara berurutan. Pertama, kita akan membahas pengertian tes karakteristik kurv. Apa itu tes karakteristik kurv? Apa bedanya dengan item karakteristik kurv dan apa saja yang mempengaruhinya? Kedua, kita akan membahas konsep true score beserta rumusnya, dilengkapi contoh perhitungan numerik. Ketiga, kita akan membandingkan 3 model parameter dalam item respon teori, yaitu 1PL, 2PL, dan 3PL yang dikaitkan langsung dengan bentuk tes karakteristik kurv yang dihasilkan. Keempat, kita akan membahas peran tes karakteristik kurv dalam dunia pengukuran, termasuk fungsi tes equating yang sangat penting. Dan akhirnya kita juga akan membahas tentang soal latihan dan pembahasannya. Baik, sekarang kita akan masuk ke topik pertama. Kita akan membahas tentang pengertian dari tes karakteristik kurv. Secara formal, tes karakteristik kurv atau TCC adalah representasi grafik yang menggambarkan hubungan antara kemampuan peserta yang dilambangkan dengan theta dengan probabilitas bahwa peserta tersebut akan menjawab benar seluruh item dalam tes. Perhatikan kata kuncinya, seluruh item dalam tes. Hal inilah yang membedakan antara tes karakteristik kurv dengan item karakteristik kurv. Kalau item karakteristik kurv hanya menggambarkan satu item saja, sementara tes karakteristik kurv merangkum keseluruhan dari tes tersebut. Lalu, apa latar belakangnya dari tes karakteristik kurv ini? Dalam item respon teori, setiap respon peserta pada setiap item tes diberi skor dikotomis. Artinya bahwa jawaban benar akan mendapat nilai 1, jawaban salah akan mendapat nilai 0. Skor mentah total diperoleh dengan menjumlahkan semua jawaban benar. Skor ini berkisar antara 0 hingga N, di mana N adalah jumlah item dalam tes. Namun, skor mentah itu dipengaruhi faktor acak. Jika peserta mengerjakan tes yang sama 2 kali tanpa mengingat jawaban sebelumnya, skornya bisa saja berbeda. Nah, tes karakteristik kurv hadir untuk memberikan gambaran yang lebih stabil dan akurat tentang kemampuan peserta. Ada 2 faktor utama yang mempengaruhi bentuk tes karakteristik kurv. Pertama, jumlah item dalam tes. Semakin banyak jumlah item, maka semakin halus dan semakin stabil kurva tes karakteristik kurv yang akan dihasilkan. Kedua, karakteristik individual setiap item yang meliputi 3 parameter penting, parameter daya pembeda atau A, parameter kesulitan atau B, dan parameter tebakan atau C. Kita akan bahas ketiga parameter ini lebih detail di slide berikutnya. Oke, setelah kita memahami definisi dari tes karakteristik kurv,
kita sekarang akan berkenalan dengan konsep yang menjadi jantung dari TCC, yaitu True Score atau skor sejati. Secara hipotesis, bayangkan seorang peserta mengerjakan tes yang sama berulang kali dalam kondisi yang sama, tanpa mengingat jawaban sebelumnya. Skor mentah yang mereka peroleh tidak akan selalu sama setiap kali. Namun, jika dirata-rata dari banyak percobaan tersebut, akan muncul sebuah nilai stabil yang disebut dengan true score atau skor sejati. Skor ini adalah estimasi terbaik kemampuan nyata peserta tersebut. Rumus untuk menghitung true score ini dikembangkan oleh D.N. Lawley yang sangat sederhana dengan konsep sebagai berikut. Perhatikan rumus ini. True score peserta atau true score sejati peserta sama dengan sigma atau jumlah dari PI theta J dengan I mulai dari 1 hingga N. Artinya bahwa true score peserta J adalah penjumlahan probabilitas peserta tersebut menjawab benar pada setiap item I yang dihitung berdasarkan kemampuan theta J dan karakteristik kurva masing-masing item. Setiap item memberikan kontribusi berupa probabilitas jawaban benar dan kita jumlahkan semuanya. Yang menarik, true score ini dapat dihitung untuk setiap titik pada skala kemampuan, mulai dari theta negatif tak terhingga hingga positif tak terhingga. Jika kita petakan semua nilai true score tersebut ke dalam grafik dengan sumbu horizontal, maka skala kemampuan dan sumbu vertikal sebagai nilai true score-nya. Maka kurva yang terbentuk itulah yang kita sebut sebagai tes karakteristik curve atau TCC. Penting sekali untuk kita ingat bahwa true score bukan nilai yang pasti diperoleh oleh seorang peserta. Ini adalah rata-rata teoritis. Tidak ada peserta yang akan mendapat skor persis sama dengan true score-nya setiap kali mengerjakan tes. Oke, kita akan lanjut dengan menghitung langsung true score menggunakan angka nyata agar kita lebih mudah untuk memahami. Misalkan sebuah tes terdiri atas 4 item. Kita akan menggunakan model 2 parameter atau 2 PL untuk menghitung probabilitas jawaban benar pada nilai kemampuan theta sama dengan 1,0. Rumus 2 PL adalah P theta sama dengan 1 dibagi 1 ditambah eksponen negatif A dikalikan theta dikurangi B. Item pertama memiliki parameter diskriminasi A sama dengan 0,5 dan tingkat kesulitan B sama dengan negatif 1,0 dengan theta sama dengan 1,0. Ketika kita substitusikan ke rumus P1 sama dengan 1 dibagi 1 tambah E pangkat negatif 0,5 kali 1,0 dikurangi negatif 1,0. Ini akan menghasilkan nilai 0,73. Artinya bahwa ada 73 kemungkinan peserta dengan kemampuan 1,0 menjawab item pertama dengan benar. Item yang kedua, A sama dengan 1,2 dan B sama dengan 0,75. Hasilnya P2 sama dengan 0,57 atau 57%. Item ketiga, A sama dengan 0,8 dan B sama dengan 0,0. Hasilnya P3 sama dengan 0,69 atau 69%. Item keempat, A sama dengan 1,0 dan B sama dengan 0,5. Hasilnya P4 sama dengan 0,62 atau 62%. Dapat membedakan peserta berkemampuan tinggi dan rendah. Semakin besar nilai A suatu item, semakin curam kurva
tes karakteristik kurvnya pada area di sekitar nilai B item tersebut. Ini membuat tes karakteristik kurv menjadi lebih fleksibel dan lebih akurat dalam menggambarkan tes yang item-itemnya memiliki daya diskriminasi berbeda-beda. Nilai true score pada ujung-ujung kemampuannya tetap sama seperti 1 PL, mendekati 0 di ujung bawah dan mendekati N di ujung atas. Model ketiga adalah model 3 parameter atau 3 PL. Disinilah yang paling menarik. Model ini menambahkan parameter C atau yang kita sebut sebagai pseudo guessing atau tebakan semu. Parameter C menggambarkan peluang bahwa seseorang dengan kemampuan sangat rendah yang sebenarnya tidak tahu jawabannya, tetapi bisa menjawab benar karena menebak. Dalam konteks tes pilihan ganda, ini sangat relevan sekali. Pada model 3PL, ekor kiri kurva TCC tidak lagi mendekati 0 seperti pada 1 PL dan 2 PL, melainkan mendekati nilai C dikalikan jumlah item. Artinya, bahkan peserta yang tidak tahu apapun masih memiliki kemungkinan mendapat skor tertentu karena faktor tebakan. Ekor kanan tes karakteristik kurv tetap mendekati N. Secara ringkasnya adalah pemilihan model bergantung pada tujuan tes dan karakteristik data yang ada. 1 PL paling sederhana dan parsimoni, 2 PL lebih realistis untuk kebanyakan tes, dan 3 PL paling komprehensif namun membutuhkan sampel yang lebih besar untuk estimasi stabil. Setelah memahami apa itu tes karakteristik kurv dan bagaimana tes karakteristik kurv itu terbentuk, sekarang kita tanya, untuk apa tes karakteristik kurv itu digunakan dalam praktik pengukuran? Oke, baik, mari kita lihat. Peran pertama dari tes karakteristik kurv adalah sebagai alat transformasi skor. Skor kemampuan theta bersifat abstrak dan tidak mudah diinterpretasikan secara langsung oleh pengguna tes seperti guru, orang tua, ataupun juga institusi. Dengan tes karakteristik kurv, skor theta dapat dikonversi menjadi skor sejati yang berbasis jumlah item, sebuah angka yang jauh lebih konkret dan mudah dipahami. Peran kedua adalah untuk menginterpretasi langsung. Bagi mereka yang sudah kenal, sudah memahami apa itu item respon teori, skor theta bisa langsung dibaca tanpa harus dikonversi terlebih dahulu, karena mereka sudah memahami skala kemampuan yang digunakan. Peran yang ketiga, dan ini sangat penting untuk kita pahami bersama, bahwa tes equating atau penyetaraan tes. Bayangkan ada 2 tes yang berbeda. 1 tes dibuat mudah dan 1 tes dibuat sulit. Keduanya dirancang untuk mengukur kompetensi yang sama. Tanpa equating, seorang peserta yang mengerjakan tes mudah akan mendapat skor lebih tinggi dibandingkan jika dia mengerjakan soal yang sulit. Meskipun kemampuan dasarnya sama, tes karakteristik kurv memungkinkan kita untuk menyamakan atau menyetarakan skor dari 2 tes yang berbeda tingkat kesulitannya sehingga perbandingannya menjadi adil. Ini sangat relevan dalam konteks ujian nasional, sertifikasi, dan bank soal, dan lain sebagainya. Sekarang mari kita lihat bentuk kurva dari tes karakteristik kurv. Secara umum, TCC memiliki 3 sifat visual. Yang pertama, kurva itu selalu meningkat secara monoton, tidak pernah menurun. Semakin tinggi kemampuan, akan semakin tinggi kemungkinan menjawab benar. Kedua, TCC sering berbentuk S halus dengan bagian tengah yang naik tajam dan kedua ujung yang landai. Ketiga, TCC bersifat asimptotik di ekor kanan.
Nilainya mendekati N, tetapi tidak pernah melebihi N, karena jumlah item tes adalah batas maksimum skor. Satu hal yang menarik bahwa bentuk dari tes karakteristik kurva ini tidak bergantung pada distribusi kemampuan peserta. Artinya bahwa kurva ini adalah karakteristik intrinsik dari tes itu sendiri, bukan dari populasi yang mengerjakannya. Sama seperti item karakteristik kurva dan parameter item. Tes karakteristik kurva berlaku universal untuk siapapun yang mengerjakan tes tersebut. Baiklah teman-teman, kita akan masuk di dalam soal latihan-latihannya. Kita sudah selesai dengan 4 topik teorinya. Nah, saatnya kita akan uji pemahaman kita dengan soal latihan. Soal yang pertama berbicara tentang teks karakteristik kurva atau TCC. Dalam item respon teori menggambarkan hubungan antara apa dengan apa. Kita lihat ada 4 pilihan jawabannya. Pilihan A berbicara tentang kemampuan peserta theta dengan probabilitas menjawab benar satu item. B. Kemampuan peserta theta dengan probabilitas menjawab benar seluruh item dalam tes. C. Jumlah item dengan tingkat kesulitan tes. D. Diskriminasi item dengan skor total peserta. Tentunya jawabannya itu adalah ada pada bagian B. Kenapa? Karena TCC itu menggambarkan probabilitas untuk menjawab seluruh item yang ada di dalam tes. Jadi bukan hanya berbicara tentang satu item saja. Nah, kalau kita memilih A, berarti itu adalah definisi dari ICC atau item karakteristik kurva, bukan TCC. Pilihan C dan D sama sekali bukan definisi yang tepat dalam konteks item respon teori. Pembeda utamanya adalah pada kata seluruh item, itulah yang menjadi inti dari tes karakteristik kurva. Soal yang kedua. Soal latihan kedua menguji kemampuan untuk menghitung true score secara langsung. Sebuah tes terdiri dari 3 item. Seorang peserta dengan kemampuan theta sama dengan 0,5 memiliki probabilitas jawaban benar sebagai berikut. P1 sama dengan 0,60, P2 sama dengan 0,45, dan P3 sama dengan 0,75. Pertanyaannya adalah berapakah true score peserta tersebut? Pilihannya adalah jawaban A, TS-nya sama dengan 1,80, B-nya adalah TS-nya sama dengan 0,60, C, TS-nya sama dengan 2,25, dan D, TS-nya sama dengan 0,90. Kita ingat kembali rumus kita tentang true score, di mana TSJ sama dengan sigma PI theta J, yang artinya kita jumlahkan semua probabilitas jawaban benar untuk setiap item. Maka perhitungannya adalah 0,60 ditambah 0,45 ditambah 0,75 akan menghasilkan 1,80. Maka jawaban yang benar ada di bagian A. Kenapa pilihan C salah? Pilihan C itu adalah 2,25. Mungkin ada yang terjebak mengalihkan rata-rata probabilitas dengan 4 item, padahal tesnya hanya 3 item. Selalu perhatikan jumlah item yang diberikan dalam soal. Pilihan B dan D adalah nilai probabilitas tunggal, bukan true score keseluruhan. Soal latihan 3 akan berbicara tentang model parameter item respon teori. Soal latihan ketiga akan menguji pemahaman kita tentang perbedaan model parameter, khususnya karakteristik unik model 3PL. Pertanyaannya, pada model 3 parameter atau 3PL, apa yang terjadi pada ekor kiri kurva TCC dan apa artinya dalam konteks pengukuran? Pilihan A, ekor kiri mendekati 0, artinya
peserta berkemampuan rendah tidak bisa menebak. Pilihan B, ekor kiri mendekati nilai C atau pseudo guessing, artinya ada peluang menebak benar meski kemampuannya rendah. Pilihan C, ekor kiri mendekati N, artinya semua peserta bisa menjawab benar. Pilihan D, ekor kiri mendekati 1,0, artinya semua peserta pasti menjawab benar minimal satu soal. Nah, kita lihat pembahasannya. Parameter C dalam model 3PL itu adalah pseudo guessing parameter. Pada jawaban yang benar adalah jawaban B-nya. Nah, pada tes pilihan ganda dengan 4 pilihan, nilai C secara teori sekitar 0,25 karena ada satu peserta 1/4 peluang menebak benar. Ketika kemampuan peserta sangat rendah, maka theta mendekati negatif tak terhingga. Probabilitas menjawab benar tidak turun sampai 0, melainkan berhenti di nilai C. Inilah mengapa kiri teori karakteristik kurva pada model 3PL mendekati C kali N bukan 0. Pilihan A adalah karakteristik model 1PL dan 2PL bukan 3PL. Jadi jawaban yang benar itu ada pada bagian B. Selanjutnya kita akan melihat soal esai mengenai analisis dan pemahaman yang mendalam. Soal terakhir adalah soal esai yang membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam dan kemampuan untuk bagaimana kita dapat menganalisis serta mengorganisasikan jawaban secara sistematis. Soalnya adalah jelaskan perbedaan antara model 1PL, 2PL, dan 3PL dalam konteks tes karakteristik kurva. Fokuskan jawaban pada 3 aspek. Pertama, parameter yang digunakan. Kedua, pengaruh terhadap bentuk tes karakteristik kurva. Dan ketiga, nilai true score pada kemampuan yang sangat rendah atau theta mendekati negatif tak terhingga. Mari kita bahas jawabannya satu persatu. Untuk aspek pertama, tentang parameter. Model 1PL hanya menggunakan satu parameter, yaitu B untuk kesulitan item. Model 2PL menggunakan 2 parameter, A untuk diskriminasi dan B untuk kesulitan. Model 3PL menggunakan 3 parameter, A, B, dan C, di mana C adalah parameter tebakan, semu atau pseudo guessing. Untuk aspek kedua, tentang pengaruh terhadap bentuk TCC pada model 1PL, kurva berbentuk S yang landai dan seragam karena semua item diasumsikan memiliki daya diskriminasi yang sama. Pada model 2PL, kurva menjadi lebih bervariasi dan curam tergantung nilai A masing-masing item. Item dengan A tinggi akan menghasilkan tes karakteristik kurvanya lebih tajam. Pada model 3PL, selain lebih fleksibel seperti 2PL, ekor kiri kurva tidak lagi dimulai dari 0, melainkan dari nilai tertentu yang mencerminkan efek tebakan. Kemudian berikutnya adalah 5 pada model 3PL ada parameter A, B, dan C. Tes karakteristik kurva unik karena ekor kirinya tidak dimulai dari 0, melainkan dari nilai sigma yang mencerminkan pengaruh tebakan. Bagian yang keenam, TCC atau tes karakteristik kurva memiliki 2 peran praktis utama. Pertama, sebagai alat transformasi skor theta yang menjadi skor sejati, dan kedua sebagai prosedur tes equating untuk menyetarakan tes yang berbeda tingkat kesulitannya.
Demikianlah presentasi saya untuk bab 4 dari tes karakteristik curve. Semoga materi ini bermanfaat untuk pemahaman kita tentang item respon teori dan membantu kita untuk memahami dengan benar apa itu item respon teori. Sekian dan terima kasih.